Salve saudara-saudariku, mari kita bahas ada satu video dari seorang pendeta SDA, dan video ini bertujuan untuk edukasi dan katekese bagi orang Katolik. Ini videonya. Dan gereja tidak memberikan saudara kesempatan sama sekali untuk menguji, untuk membuktikan kalau apa yang gereja ajarkan itu benar atau tidak. Maka kemerdekaan, kebebasan yang Allah berikan kepada saudara untuk membaca Alkitab untuk saudara sendiri telah dirampas dari saudara. Dengarkan. Saudara dan saya memiliki kebebasan untuk membaca Alkitab bagi diri kita sendiri untuk menentukan keyakinan apa yang akan saudara miliki, bukan gereja. Tuhan memberkati. Nah, saudaraku, gagasan heretik dari si pendeta SDA ini sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, mari kita bahas. Bayangkan seseorang yang menemukan sebuah buku kuno yang ditulis dengan indah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia mulai membacanya dengan penuh semangat, tetapi segera menyadari bahwa beberapa bagian sulit dimengerti. Nah, dia mencoba memahaminya sendiri, tetapi semakin dalam dia mencoba, semakin banyak interpretasi yang dia temui. Beberapa bertentangan dengan yang lain. Dia kemudian bertemu dengan seorang sarjana bijaksana yang menjelaskan bahwa buku ini tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca secara terpisah, dipercayakan kepada komunitas yang telah mempelajarinya selama berabad-abad, melestarikan maknanya yang sebenarnya. Nah, ini adalah perspektif Katolik tentang kejelasan, keakuratan kitab suci, atau the perspicuity of the Bible, yang bertentangan dengan gagasan Protestan tentang interpretasi pribadi. Ya, jadi meskipun Alkitab berisi kebenaran yang mendalam, Alkitab tidak selalu cukup jelas. Bahkan Alkitab sendiri mengakui hal ini. Dalam 2 Petrus bab 3 ayat 16, Petrus memperingatkan bahwa beberapa bagian sulit dimengerti, dan bahwa orang-orang yang sesat memutarbalikkan mereka untuk menghancurkan mereka sendiri. Memutarbalikkan ayat-ayat tertentu untuk menghancurkannya. Demikian pula dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 30-31, seorang sida-sida Ethiopia yang membaca Yesaya mengakui bahwa dia tidak dapat memahaminya tanpa bimbingan, dan ini menyoroti kebenaran esensial. Alkitab membutuhkan penafsir yang berotoritas. Ya, Yesus tidak pernah bermaksud agar para pengikutnya menavigasi kompleksitas iman sendirian. Ya, tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mendirikan otoritas pengajaran gereja, memberikan Petrus kunci-kunci kerajaan, Matius 16 ayat 18-19, dan memerintahkan orang percaya untuk mendengarkan gereja. Jadi pendeta SDA tadi menganjurkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terkutuklah dia. Itu dalam Matius bab 18 ayat 17. Ketika perselisihan muncul, orang harus larinya ke gereja, kan? Gereja Katolik melalui otoritas yang diturunkan dari para rasul memelihara pemahaman yang benar tentang kitab suci, memastikannya dibaca selaras dengan tradisi suci. Tidak bisa suka-suka, karena kebenaran tidak bisa tergantung dari preferensi seorang pendeta SDA misalnya. Ya. Sejarah sendiri mendukung pandangan ini. Orang-orang Kristen mula-mula tidak mengandalkan penafsiran pribadi, tetapi mengikuti ajaran kerasulan. Para bapak gereja seperti Santo Agustinus terkenal menyatakan, saya tidak akan percaya kepada Injil jika otoritas gereja Katolik tidak menggerakkan saya untuk melakukannya. Demikian juga Santo Irenaeus bersikeras bahwa di mana gereja berada, di situ ada roh Allah. Setiap kali individu menyimpang dari bimbingan gereja, seperti pendeta SDA tadi, bidat muncul, seperti Gnostisisme dan Arianisme, dan juga SDA yang mengikuti Ellen G. White itu. Ya, masing-masing didasarkan pada pembacaan pribadi kitab suci yang bertentangan dengan iman yang diturunkan dari para rasul. Ya, kalau membaca menurut mengikuti penafsiran pribadi, berarti Anda menciptakan Tuhan versi sendiri. Itu artinya Anda menyembah diri sendiri, menyembah berhala. SDA itu menyembah berhala ya. Ya. Gagasan Protestan tentang penafsiran pribadi telah menyebabkan ribuan denominasi yang bertentangan. Ya. Masing-masing mengklaim memahami Alkitab dengan benar, tetapi sampai pada kesimpulan yang sangat berbeda. Fragmentasi ini bertentangan dengan doa Kristus untuk persatuan. Yohanes bab 17 ayat 21.
tanpa otoritas gereja, bahkan pertanyaan tentang kitab mana yang termasuk dalam Alkitab itu tidak pasti. Ya. Jadi, saudara-saudari, meskipun Alkitab adalah karunia ilahi, makna sejatinya paling baik dipahami dalam komunitas yang didirikan oleh Kristus sendiri, yaitu Gereja Katolik. Seperti orang dalam cerita kita, mereka yang mencari kebijaksanaan akan menemukan bahwa gereja dengan tradisi kerasulannya adalah kunci untuk membuka kedalaman penuh kitab suci. Dengan menafsirkan sendiri-sendiri, maka ribuan bidat akan berseliweran. Seperti salah satu bidat SDA. SDA itu bidat atau bukannya? Jawab sendiri.